sehingga kita itu seakan-akan ngebayangkan sesuatu yang kita takuti di dalam buku ini. Welcome back to my YouTube channel. Aku Ami Teresia. Kali ini aku bakal nge-review buku yang berjudul Jeng Jeng The Haunting of Hill House dari Shirley Jackson. Udah masuk bulan Oktober nih, it's spooky time. Niatnya di bulan Oktober ini aku bakal nge-review buku-buku horor yang itu biar supaya sama temanya seperti bulan Oktober, the spooky time. So yeah, I'm very excited dan ini adalah permulaan yang bagus. Makanya aku nge-review buku The Haunting of the Hill House. Ini adalah cover dari filmnya, dari seriesnya, dari Netflix. So, ya mungkin agak sedikit beda dari buku aslinya, The Haunting of the Hill House. But it's fine because it's pretty cool, I guess. Menurutku juga keren juga sih covernya yang sekarang ini. So, yep. Novel ini adalah novel yang terbit pada tahun 1959 oleh Shirley Jackson. Yap, ini adalah novel horor klasik. Aku suka banget buku klasik dan waktu itu aku pengen banget nyari novel klasik yang horor gitu. Karena kan udah biasa aku ngebaca buku romance klasik atau something political classic. So yeah, I think it's a really good time untuk ngebaca buku horor klasik. Dan ini adalah novel underrated yang menurutku oke juga untuk dibaca. Dan karena aku penyuka klasik, makanya aku tertarik untuk ngebaca buku ini. So ya, langsung aja kita ke reviewnya. Buku ini mengisahkan tentang seorang dokter yang bernama Dr. Montague yang tertarik banget sama hal-hal yang berbau dengan paranormal. Dia pun tertarik dengan Hill House dan ingin melakukan eksperimen di sana. Dan beliau mengundang beberapa orang untuk ikut dalam eksperimen ini. Salah satu dari orang itu adalah si Eleanor. Eleanor adalah seorang gadis pemalu banget. Dan ada satu lagi gadis yang bernama Theodora. Theodora adalah gadis periang, gadis manis, pokoknya gadis baik hati yang hidupnya itu dipenuhi dengan hari yang warna-warni seperti itu. Jadi kayak beda banget sifatnya dengan Eleanor. Lalu ada satu lagi, seorang lelaki yang bernama Luke, yang suatu saat yang di masa depan bakal mewarisi Hill House ini. Wow. Buku ini mengambil sudut pandang dari Eleanor, di mana Eleanor dan teman-temannya mengalami hal-hal paranormal yang terjadi di dalam rumah ini. Hal-hal menyeramkan pokoknya yang terjadi sama mereka ini. Oke, pertama-tama aku suka banget dari cara Shirley Jackson menuliskan sebuah cerita horor. Karena cerita-cerita klasik itu kata-katanya indah ya, puitis gitu, tapi kata-kata puitisnya itu masih mengandung horor di dalamnya, masih mengandung hal-hal menyeramkan di dalamnya. Jadi aku suka banget bagaimana Shirley Jackson meracik semua kata-kata itu menjadi hal-hal yang menyeramkan. Aku baru pertama kali ini ngebaca buku karya dari Shirley Jackson dan menurutku her writing is very beautiful but in a creepy way. Jadi kayak tulisan-tulisan dari Shirley Jackson itu indah, cantik banget, tapi masih ada hal-hal menyeramkan gitu di dalamnya. Jadi ya aku suka banget sama tulisannya. Lalu yang kedua, aku suka bagaimana rumah ini didetailkan. Waktu pertama kali si Eleanor nyampe di rumah ini dideskripsikan dengan bagus banget. Ini bukan rumah tipikal horor yang kalian tonton di film-film atau dibaca di buku-buku, di mana rumah horor atau rumah istana horor itu digambarkan sebagai rumah yang mewah, rumah yang bersih, rumah yang cantik. Tapi enggak di dalam buku ini. Di buku ini mengisahkan tentang Hill House itu rumahnya jelek banget dan hideous banget. Pokoknya gelap banget. Bahkan di sini diceritakan kalau rumahnya ini pintunya itu selalu tertutup. Walaupun Eleanor dan teman-temannya mencoba untuk membuka pintu itu dan mencoba untuk menjanggal pintu itu biar supaya nggak tertutup, tetap pintu-pintu di dalamnya itu tertutup dengan sendirinya gitu. Jadi benar-benar not your typical horror house, I guess. So yeah, this is really interesting. Makanya aku tertarik banget untuk membaca ini dan aku hal lainnya yang aku suka dari buku ini adalah bagaimana situasi horornya itu dideskripsikan. Dimana situasi horor di dalam buku ini digambarkan itu silent banget, sunyi banget. Jadi kayak semacam situasi-situasi horor yang di dalam buku ini nggak langsung straightforward, nggak langsung belak-belakan menunjukkan hantunya siapa. Jadi kayak
hal-hal horor atau hal-hal paranormal yang terjadi di buku ini digambarkan itu melalui perasaan dan lebih memainkan perasaan takut dibanding langsung blak-blakan menunjukkan hantunya atau menunjukkan siapa yang menghantui rumah ini. Jadi itu yang membuatku kayak memiliki kayak kesan horor yang beda, kesan horor yang mungkin sedikit unik. Jadi kayak semacam mungkin ini bukan buku paling seram yang aku baca, tapi ini buku paling merinding. Aku jadi kayak ngebaca buku ini agak sedikit merinding dan agak sedikit sehingga kita itu seakan-akan ngebayangkan sesuatu yang kita takuti di dalam buku ini. Shirley Jackson, you are an amazing writer. Dan yang aku suka dari buku ini juga adalah hubungan sosial antara sesama karakter di dalam buku ini. Dimana di awal buku ini kita sudah bisa ngelihat kedekatan di antara Eleanor dan juga Theodora, dimana kita bisa ngelihat dua karakter yang memiliki sifat yang sangat berbeda tapi mereka itu bisa akrab. Dan aku nggak bakal ngasih tahu lebih jauh lagi karena takutnya bakal jadi spoiler. Tapi ya menurutku hubungan sosial antara satu karakter dengan yang lainnya dan bagaimana si Shirley Jackson ini memainkan hubungan sosial itu membuatku kayak banget, kayak gemes banget, dan kadang-kadang ada disisipkan rasa ketakutan juga. So ya, sekali lagi aku enjoy banget sama buku ini. Ini buku klasik novel horor yang keren banget. Kekurangan dari buku ini adalah ada sedikit adegan, ada sedikit momen dimana menurutku itu melebih-lebihkan banget dan agak sedikit nggak penting untuk dimasukin ke dalam buku ini. Salah satunya adalah dimana istrinya Dr. Montague tiba-tiba datang ke dalam Hill House ini. Aku tahu mungkin buku ini mau sedikit menyisipkan tentang hal-hal paranormal lainnya, dimana istrinya Dr. Montague ini sangat ahli dalam hal-hal berhubungan dengan paranormal, mungkin mau sedikit melengkapi segalanya itu, tapi menurutku itu kayak nggak penting dan aku malah jadi benci banget sama istrinya Dr. Montague ini. So ya, mungkin itu aja sih kekurangan yang aku lihat dari buku ini. Jadi ya kayak semacam waktu aku ngebaca buku ini, pas di tengah-tengah aku udah merasa bosan dan agak sedikit nggak pengen melanjutkan karena ya kayak terlalu fokus sama istrinya si Dr. Montague karena tapi nggak terlalu penting gitu ceritanya. So ya, but overall buku ini menyenangkan untuk dibaca dan buku ini juga menyeramkan untuk dibaca. Wow, aku kayak amazed banget sama karangan Shirley Jackson dan aku belum pernah ngebaca buku Shirley Jackson. Jadi ketika aku ngebaca pertama kali buku ini aku nggak disappointed. Dan kalau kalian suka sama cerita novel horor klasik atau buku-buku klasik, kalian harus coba dari karangan Shirley Jackson. Mungkin kalian harus coba penulis Shirley Jackson. Siapa tahu kalian tertarik, dan aku rekomendasikan kalian untuk The Haunting of Hill House. Menurutku ini keren banget, dan kalau kalian suka cerita horor tapi horornya nggak blak-blak gitu, horornya lebih memainkan perasaan dan otak, ini aku rekomendasikan banget. Tapi overall aku bakal ngasih rating buku ini 3,5 dari 5. Sebenarnya aku suka sama buku ini, cuman karena hal-hal nggak penting itu yang disisipkan dari buku ini, jadi aku agak sedikit lacking dalam ngebaca buku ini. Jadi agak sedikit lama dalam menyelesaikan buku ini karena aku tuh kayak bosan di tengah-tengah. Tapi ketika sudah selesai melalui itu, aku bakal dibawa lagi dalam momen-momen menyeramkan itu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Sekarang kita ngomongin sedikit tentang TV seriesnya yang diangkat oleh Netflix. Menurutku TV seriesnya itu nggak ada hubungannya sama bukunya. Jadi TV seriesnya itu nggak benar-benar ngambil plot dari bukunya. Mereka lebih kayak ngambil konsep yang ada di dalam bukunya ini. Waktu aku ngelihat trailernya, aku agak sedikit bingung, kayak semacam nggak ada hubungannya gitu sama bukunya, tapi nama-nama karakternya dan orang-orang di dalamnya itu sama seperti di buku. Jadi itulah kenapa mungkin ditulis Netflix Inspiration for the Netflix series. Jadi kayak semacam mungkin buku ini tuh lebih ke inspirasi seriesnya di Netflix itu. Jadi, tapi overall agak sedikit menyeramkan dan agak sedikit menegangkan juga TV seriesnya. Tapi ya, kalau kalian pengen mencoba nonton TV seriesnya, silahkan nonton aja di Netflix dan kalian bisa nilai sendiri. Itu aja video untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa cek novel karanganku Merpati yang Mencintai Langit di Gramedia Digital, dan jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di Traktir.
Okay, thank you for watching. Bye. Bye.